sekali kita bisa memuji Tuhan kembali. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan Tuhan bagi hidup kami. Hari ini kami akan memuji Tuhan dengan sukacita. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, siapa yang ada sukacita? Semua. Tapi ada juga yang gak ada sukacita. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan Yesus di dalam hati mereka. Seperti kue donat yang ada lubang di tengahnya. Kita akan satu pujian, hidup tanpa Yesus seperti kue donat yang ada lubang. Semuanya berdiri ya. Siap-siap. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang di dalam hatiku. Awalnya ku tak sadari, tapi sukacitaku pergi. Ku tak tahu apa yang telah terjadi, mungkin lubang di hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang di dalam hatiku. Ya, sekali lagi ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang di dalam hatiku. Awalnya ku tak sadari, tapi sukacitaku pergi. Tak tahu apa yang telah terjadi, mungkin lubang di hatiku. Kalau ada Yesus, hidup dengan Yesus seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Hidup dengan Yesus seperti Yesus, ada Yesus di dalam hatiku. Ada Yesus di dalam hatiku. Ada Yesus di dalam hatiku. Nah teman-teman, kalau kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus, hati kita akan penuh dengan sukacita. Karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Dan kita akan bernyanyi, so we singing na 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 na. Yuk teman-teman, kita bilang musik. I am Yesus dibagi everywhere. Yeah. I am Yesus flying in the air. So we singing na 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 na. Jesus.
mati untuk kita. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita pakai hidup kita walaupun kita masih kecil untuk memuliakan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang pantas untuk ditinggikan, hanya Tuhan yang pantas untuk dimuliakan. Mari kita angkat pujian Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Tuhan Yesus adalah Raja kita. Dia layak untuk ditinggikan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Hosana. Shalom, selamat pagi anak-anak yang Miss Ripka kasihi. Bersyukur hari ini Miss dengan keadaan sehat bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Dan Miss harap adik-adik juga tetap dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kita diberkati melalui puji-pujian yang sudah kita dengar, yang sudah kita nyanyikan bersama. Dan kita bersyukur hari ini kita juga masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Bapa, kami sudah menaikkan puji-pujian kami dan kami bersyukur kami juga akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami, dan biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini dan juga beberapa minggu ke depan kita akan sama-sama belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kita tahu bersama begitu banyak tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, dan kita akan belajar dari kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Kita tahu bersama ada tokoh-tokoh Alkitab yang tidak taat kepada firman Tuhan, tapi banyak dari mereka yang taat kepada firman Tuhan. Kita tidak akan meniru atau mengikuti hal-hal yang buruk, tetapi kehidupan atau teladan yang baik daripada tokoh-tokoh ini, itulah yang nantinya kita ambil, kita teladani, dan kita lakukan di dalam kehidupan pribadi kita. Nah, karena minggu ini kita akan membahas bersama-sama tentang tokoh-tokoh Alkitab,
Maka hari ini Miss akan buka dari kisah Adam dan Hawa. Kisah Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, jika kalian buka di dalam Alkitabmu, khususnya dalam kitab Kejadian, di sanalah kita tahu bahwa ada kehidupan tentang manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi adik-adik, sebelum kita belajar tentang Adam dan Hawa, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu tentang Allah. Meskipun Miss tidak akan bahas secara panjang tentang Allah, tetapi setidaknya mari kita lihat. Di dalam Kejadian 1 dikatakan di sana bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari sana kita tahu bahwa Allah adalah pencipta dunia ini. Allah itu ada. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan Allah bekerja di dalam penciptaan. Allah bekerja di dalam seluruh kehidupan manusia sampai hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Allah adalah penyelamat kita. Dia adalah pencipta kita, dan Allah berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dia bukan hanya saja berkuasa, tetapi Dia Allah yang penuh kasih, yang terus memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Memang benar, tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Tetapi Alkitab memberikan kita jalan bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah. Kita memang tidak berjumpa secara langsung, tetapi kita bisa berhubungan dengan Allah melalui kebenaran firman Tuhan, melalui hubungan pribadi kita dengan Allah. Tidak sampai di situ, kita juga bisa mengenal Allah melalui semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Ketika kita melihat bumi ini dengan semua ciptaan yang ada, di sanalah kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah menciptakan seluruh bumi ini, termasuk kita secara pribadi. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, jika kita lihat kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, di sana menceritakan tentang penciptaan, di mana Allah bekerja di dalam penciptaan dan Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan kuasa dan juga firman-Nya. Nah, coba kita lihat bersama-sama Alkitab kita. Ayat yang ketiga, bumi yang tadinya belum berbentuk dan kosong, bumi yang begitu gelap, tetapi Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuhan menciptakan terang, ada gelap. Itulah yang kita kenal sampai hari ini dengan siang dan juga malam. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan menciptakan langit yang kita kenal juga dengan cakrawala, dan Tuhan juga menciptakan air. Bahkan Tuhan memisahkan daratan dan juga lautan. Tuhan menciptakan semuanya dengan begitu baik, dengan begitu sempurna. Kemudian adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan juga memberikan tumbuh-tumbuhan, tunas-tunas muda untuk bisa tumbuh di dalam bumi, untuk bisa menghasilkan daripada buah-buah yang berbiji untuk bumi ini. Nah, adik-adik, begitu senangnya kita, Tuhan menciptakan segala sesuatunya begitu sempurna, begitu baik. Tidak sampai di situ, ternyata Tuhan juga menciptakan benda-benda penerang supaya kita bisa membedakan waktu yang ada di dunia ini. Ketika pagi hari, ketika siang, kita bisa melihat matahari. Dan ketika waktu malam, maka akan muncul bulan dan juga bintang-bintang untuk menghias langit. Itulah benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan buat setiap kita. Dan apa yang Tuhan ciptakan sungguh begitu baik, sungguh begitu sempurna.
Kemudian kita lihat di Kejadian 1 ayat 20, Tuhan juga menciptakan burung-burung. Tuhan juga menciptakan makhluk-makhluk yang hidup di air. Dan kita juga lihat bahwa Tuhan menciptakan begitu banyak binatang-binatang laut, dari yang besar sampai yang kecil. Semuanya sungguh sempurna adik-adik, semuanya begitu baik ya. Kemudian Tuhan juga menciptakan ternak, menciptakan binatang melata dan semua binatang-binatang liar. Dan apa yang Allah ciptakan sungguh amat baik. Bahkan di ayat 25 dikatakan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika Allah selesai menciptakan semuanya itu, maka di ayat 26 dan di hari terakhir penciptaannya, Tuhan menciptakan manusia yang kita kenal dengan nama Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Tuhan menciptakan manusia bukan sekedar untuk menciptakan mereka, tetapi Tuhan menciptakan manusia untuk memelihara semua ciptaan yang ada di bumi ini. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah, dan Allah menciptakan mereka menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah. Ini adalah suatu kehormatan bagi manusia, karena manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Pada awalnya manusia belum mengenal dosa, adik-adik. Hidup mereka begitu indah. Mereka begitu menikmati kehidupan mereka di Taman Eden, terutama kehidupan mereka bersama dengan Allah. Mereka bisa bertemu dengan Allah, mereka bisa berbicara langsung dengan Allah. Tapi itu sebelum mereka mengenal dosa, ya. Taman itu begitu indah dan Tuhan memberikan mereka tanggung jawab untuk mengelola, untuk memelihara taman itu. Tetapi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ternyata kehidupan yang begitu indah yang dirasakan oleh Adam dan Hawa tidak berjalan lama, ya. Pada akhirnya iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu, dan iblis ingin merusak pekerjaan Allah yang sudah Allah buat dengan begitu sempurna, dengan begitu baik. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia ketika mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu iblis menggoda serta membujuk mereka agar mereka tidak setia kepada Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia supaya manusia tidak taat kepada Allah. Hal inilah yang dilakukan iblis, karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada di bumi. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka dibuat segambar dengan serupa dengan Allah, dengan tujuan untuk mengasihi dan melakukan hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang benar. Adam yang adalah bapa dari semua manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak taat kepada perintah Allah. Sehingga semua anak cucu daripada Adam dan Hawa sampai saat ini adalah orang yang berdosa. Adam dan Hawa gagal menaati perintah Tuhan. Mereka memilih untuk taat kepada apa yang dikatakan oleh iblis. Sehingga kita bisa lihat bahwa dunia yang tadinya begitu baik, hubungan manusia yang baik dengan sesamanya, yang baik dengan ciptaan lain, terlebih lagi hubungan manusia yang begitu indah bersama dengan Tuhan, semuanya rusak karena dosa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan,
akibat dari dosa, maka hubungan Tuhan dengan manusia menjadi rusak. Manusia tidak bisa lagi seperti dulu dengan Allah, yang kapan saja bisa datang kepada Allah. Sekarang hubungan mereka dibatasi, ada yang menghalangi, yaitu dosa. Bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak, hubungan manusia dengan sesama juga menjadi rusak. Coba kita lihat di Alkitab, ketika Tuhan berbicara kepada manusia, siapa yang telah berbuat dosa, maka Adam dan Hawa mereka saling menuduh satu dengan yang lainnya. Artinya disinilah hubungan mereka juga menjadi rusak. Hubungan manusia menjadi rusak, hubungan manusia juga dengan ciptaan yang lain menjadi rusak. Sehingga adik-adik bisa lihat bukan? Sampai hari ini ciptaan yang lain kehidupannya itu rusak. Tidak heran jika kita lihat manusia makan hewan, hewan makan manusia, manusia mulai merusak alam, sesama hewan juga saling memakan. Tidak ada keseimbangan ekosistem di dalamnya. Semuanya hancur karena adanya dosa. Manusia semakin jahat, hewan-hewan ciptaan yang lain semakin jahat, bahkan bumi semakin rusak. Nah, adik-adik, hati Adam dan Hawa akibat dosa telah hilang kemurniannya. Mereka mulai memiliki rasa malu dan mereka memiliki rasa takut, apalagi ketika akan bertemu dengan Tuhan. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Manusia mulai dikuasai oleh kematian rohani. Dan pada akhirnya manusia harus menerima hukuman dan keputusan dari Tuhan bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di dalam Taman Eden. Dan mereka diusir keluar dari Taman Eden, dan mereka harus berjuang, harus berjerih payah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa, hidup mereka begitu enak. Apa saja yang mereka mau makan semuanya tersedia tanpa harus mereka bekerja. Semua Tuhan sudah siapkan. Tetapi sekarang ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, mereka harus bekerja supaya mereka bisa bertahan hidup. Hidup mereka bukannya semakin baik, tapi semakin banyak kesukaran, semakin banyak penderitaan. Tapi itulah yang harus ditanggung oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa dosa di mata Tuhan tidak ada yang namanya pengampunan. Yang namanya dosa tetap dosa dan harus dihukum oleh Tuhan. Dosa adalah tindakan ketika kita melanggar perintah Tuhan. Dosa bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di hadapan Allah, dosa adalah pelanggaran yang serius. Sehingga dosa harus ada akibatnya, yaitu penghukuman yang kekal. Nah, adik-adik, setiap orang yang berdosa harus mendapat penghukuman. Begitu juga Adam dan Hawa, bahkan kita manusia yang sampai hari ini, ya. Setiap kita melakukan dosa, ingat ada akibatnya yang harus kita tanggung. Tapi di sini kita akan belajar dari sisi lain, ya adik-adik. Dari sisi kebaikan Tuhan, dari sisi kasih Allah buat kehidupan manusia. Coba kita lihat kembali. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka cepat-cepat bersembunyi daripada Allah. Mereka bersembunyi karena mereka malu bahwa mereka itu telanjang. Meskipun mereka jatuh dalam dosa, tapi Tuhan masih mengasihi mereka.
Ini buktinya, ini terbukti dari Tuhan memberikan mereka pakaian, Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit hewan. Inilah tanda kasih Tuhan kepada Adam dan Hawa. Meskipun pada akhirnya mereka harus keluar dari Taman Eden dan mengusahakan kehidupan mereka. Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit hewan. Sampai ketika mereka keluar dari Taman Eden, meskipun mereka harus berusaha dengan jerih payahnya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bisa hidup di dalam keluarga mereka. Mereka punya anak dan mereka bisa bekerja dan mereka bisa hidup. Mereka bisa mendapatkan makan dari usaha mereka. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bahwa Allah menghendaki kita untuk taat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Satu hal yang kita pelajari dari Adam dan Hawa adalah jangan pernah bermain-main dengan yang namanya dosa. Mungkin hari ini kita, misalnya adik-adik ada yang mencuri uang orang tua. Hanya 1.000 kok. Hanya 2.000 kok. Mau 1.000, mau 2.000, bahkan hanya 100 perak pun, ketika adik-adik mencuri, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dosa yang mungkin adik-adik bilang, ini dosa kecil, ini dosa besar. Di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya dosa kecil atau dosa besar. Baik itu yang kecil mungkin bagi adik-adik, bahkan dosa yang besar, semuanya sama di hadapan Tuhan dan semuanya akan dihukum. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah manusia yang berdosa, tetapi Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi adik-adik, bagi Miss, bagi kita semua. Pilihan sekarang ada di tangan kamu. Apakah kamu mau seperti Adam dan Hawa yang menuruti keinginanmu sendiri, yang lebih menuruti keinginan iblis daripada untuk taat kepada firman Tuhan? Di dunia sekarang memang tidaklah mudah ketika kita harus taat kepada perintah Tuhan. Tetapi kita tahu bersama bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita dan Dia akan selalu menguatkan kita. Ketika kita sulit untuk taat kepada Tuhan, maka berdoalah kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita bisa menjalankan kehidupan yang setia dan kita bisa menjadi anak-anak yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang mau kita pelajari? Ingat, jangan bermain-main dengan dosa, karena dosa ada hukumannya, dan Tuhan paling membenci dengan dosa. Tetapi satu kabar sukacita buat setiap kita, tangan Tuhan selalu terbuka buat anak-anaknya yang mau datang mohon ampun kepadanya ketika mereka berbuat dosa. Mari belajarlah untuk taat kepada perintah Tuhan. Mari belajarlah taat kepada kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak dari kita yang selalu gagal di dalam menaati firman Tuhan. Tetapi mari sama-sama kita berjuang, kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita mampu hidup kudus, hidup setia di dalam Tuhan. Kiranya adik-adik, firman Tuhan ini boleh menguatkan adik-adik sekalian untuk kita boleh sama-sama belajar taat kepada Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi Tuhan mau supaya kita terus belajar untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Lewat doa, lewat membaca firman Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kalian masih ingat bukan cerita Sir Agus minggu lalu? Tidak ada yang bisa mengalahkan iblis kecuali kebenaran firman Tuhan, kecuali
doa kepada Tuhan, itulah senjata kita untuk melawan iblis dan segala tipu rayuannya. Jadi, mari pakailah kebenaran firman Tuhan, pakailah doa, andalkan Tuhan untuk kita tetap taat kepada firman Tuhan. Mari sama-sama kita saling mendoakan teman-teman kita. Kita bukan cuma berdoa buat diri sendiri, berdoa buat keluargamu, berdoa buat saudara-saudaramu, berdoa buat teman-temanmu, supaya kita semua bisa berperang melawan iblis dan kita bisa taat, bisa setia kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kembali dari kehidupan Adam dan Hawa. Ketika mereka gagal untuk menaati firman Tuhan, tetapi Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau mengasihi mereka, Tuhan membuatkan mereka dari pakaian hewan, bahkan Tuhan memberkati kehidupan mereka, meskipun mereka harus bekerja keras di dalam kehidupannya. Bapa, hari ini saya belajar, saya mau taat kepada firman Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan. Tolong saya untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Tolong saya untuk bisa hidup menjadi anak-anak yang taat. Tuhan yang kuatkan saya, Tuhan yang mampukan saya tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, shalom adik-adik. Bagaimana ibadah kalian hari ini? Sukacita bukan? Nah, Miss sangat senang, anak-anak masih antusias, anak-anak masih senang bisa mengikuti ibadah dari rumah. Mari sama-sama kita terus berdoa bagi teman-teman kita, berdoa buat keluarga kita. Mari doakan juga untuk Miss dan Sir, berdoakan buat dunia ini supaya semakin lebih baik. Di dalam beberapa waktu ke depan ibadah kita masih secara online. Terus doakan, dan Miss juga akan terus berdoa buat anak-anak supaya iman kita kepada Tuhan tidak hilang, tetapi kita boleh semakin setia kepada Tuhan dan kita punya kerinduan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Sekian dari Miss, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Goodbye.